Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini tertulis dalam Yesaya 61 ayat 8. Demikian firman Tuhan, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Sobat Kairos yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 61 secara keseluruhan adalah merupakan berita sukacita yang ditujukan bagi umat Tuhan yang sedang mengalami keterpurukan hidup akibat perlawanan atas perintah dan kehendak Allah. Dalam ayat 1-4, banyak berita sukacita yang disampaikan oleh hamba Tuhan bagi umatnya yang sedang menderita tersebut, antara lain kabar baik kepada orang-orang sengsara, pembebasan dan pelepasan bagi orang tawanan dan terkurung, pemberitaan tahun rahmat Tuhan, penghiburan bagi semua orang yang berkabung, reruntuhan yang sudah berabad-abad dibangun kembali, dan sebagainya. Ternyata di balik semua berita sukacita tersebut, Allah mau menyatakan kepada umatnya agar mereka memiliki pola hidup yang lebih baik, sehingga berkat akan semakin berkelimpahan bagi umatnya. Sahabat Kairos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua pernyataan penting dari Allah yang boleh kita garis bawahi dalam nats renungan hari ini. Pertama, aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Tuhan mendatangkan anugerah sukacita, namun hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, dan Ia mau umatnya menjauhkan diri dari segala bentuk dan praktek perampasan dan kecurangan. Tujuannya adalah untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kedamaian mereka juga. Yang kedua, aku Tuhan memberi upah dengan tepat dan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Apabila umat Tuhan mau memenuhi keinginan Allah, maka berkat yang berlimpah-limpah akan mengalir dalam kehidupan mereka. Menurut Yesaya 61 ayat 8b-11, berkat yang melimpah itu berupa keturunan yang terkenal di antara bangsa-bangsa. Mereka mengenakan pakaian keselamatan, menyelubungi mereka dengan jubah kebenaran, dan Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Dalam hal ini, Tuhan mengingatkan kembali akan perjanjiannya dengan umat Israel. Ia menunjukkan adanya pemulihan yang dilakukan oleh Allah bagi umatnya yang terpuruk karena dosa dan pelanggaran kepada Allah, di mana Israel sebagai umat yang diberkati akan dibaharui dan dipulangkan kembali ke negerinya, dan mereka adalah bangsa dan umat pilihannya. Sobat Kairos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya menjadi salah satu tokoh penting dalam menyampaikan kabar baik bagi umat Israel yang sedang dalam penderitaan dan keterpurukan hidup dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun panggilan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran merupakan salah satu hal yang sangat diprioritaskan melalui suara kenabian Yesaya ini. Tentu hal ini bukan saja hanya untuk bangsa Israel, tapi bagi kita semua para pengikut Kristus yang telah merasakan keselamatan melalui darah penebusan Yesus Kristus. Kita juga dipanggil menjadi manusia yang hidup dalam kebenaran, kapan dan dimanapun juga. Bagaimana hal ini bisa dilaksanakan? Tema kita hari ini berkata, cintailah apa yang dicintai Tuhan, bencilah apa yang dibenci Tuhan. Maka engkau akan merasakan anugerah Tuhan. Ketika Tuhan mencintai hukum, maka mari kita juga mencintai hukum seraya melaksanakannya dalam kehidupan ini. Hukum akan mengatur tatanan dan pola hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Hukum juga akan mengatur bagaimana kita layaknya berhadapan dengan Tuhan. Hukum akan menuntun kita untuk melakukan apa yang baik dalam kehidupan ini. Tanpa hukum, tatanan dan pola kehidupan berbangsa, bermasyarakat,
dan bergereja akan simpang siur. Sobat Kairos yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka cintailah hukum, karena Tuhan juga mencintainya. Ketika Tuhan membenci perampasan dan kecurangan, maka mari kita juga membencinya dengan menjauhkan diri dari sikap perampasan dan kecurangan tersebut. Ketika kedua sikap ini merajalela dalam kehidupan, maka hidup akan kacau balau. Yang kuat akan hidup, yang lemah akan mati. Hukum rimba pun berlaku. Naluri kemanusiaan akan hilang, dan hakikat serta martabat manusia sebagai makhluk ciptaan akan hilang. Tuhan Sang Pencipta pun akan terabaikan. Untuk itu mari saling menghormati hak orang lain, jangan rampas dan jangan bersikap curang. Dengan demikian, maka anugerah Tuhan akan semakin berlimpah ruah dalam kehidupan kita masing-masing. Karya keselamatan Allah akan nyata dalam hidupmu, dan Tuhan Sang Pencipta dan Yesus Kristus Sang Penyelamat tetap mulia dalam hidupmu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!